Halo teman-teman, ketemu lagi di mata kuliah Proyek Sistem Informasi. Untuk sesi kali ini kita akan bahas mengenai backend software architecture. Sebelumnya, perkenalkan dulu namaku Luis Dwi Sefri Opusunggu, alumni Del D4 2012, alumni UI 2019. Sekarang kerja di salah satu e-commerce di Indonesia sebagai engineering manager dan pengalamanku sendiri sudah 6 tahun di back-end development ya. Nah, karena dunia sekarang jejak digital ini kan agak kejam ya, jadi aku perlu disclaimer dulu. Intinya sih, isi presentasi ini murni dari aku, dan kalau ada yang salah mungkin di kemudian hari kantorku dan aspek-aspek lain yang ada di presentasi ini semuanya dilibatkan ke aku gitu sih. Oke, kita langsung aja ya. Apa yang akan kita bahas kali ini, yang pertama itu gimana sih kita di industri itu membangun software. Lalu kita fokuskan di arsitektur ya kali ini. Jadi kita masuk ke klasifikasinya, ada dua tipe. Nah, nantinya kita akan lebih spesifik lagi untuk klasifikasi yang distributed. Jadi kita perlu bahas lagi gimana cara pecah-pecahinnya. Nah, karena kita udah di distributed, nanti kita akan bahas salah satu contohnya, yaitu event-driven architecture. Itu apa, terus pros and cons-nya apa, kapan dia harus dipakai, dan lain-lain sih. Lalu yang berikutnya itu, aku akan cerita pengalamanku menggunakan arsitektur ini sih. Nah, langsung kita mulai aja. Teman-teman pasti udah familiar dengan yang di sebelah kanan ya. Ini waterfall SDLC. Jadi requirements, analysis, design, coding, testing, acceptance itu udah sangat familiar lah. Tapi setiap industri itu, setiap perusahaan itu pasti punya caranya sendiri untuk melakukan software development-nya. Salah satu di perusahaanku yang sekarang itu ada 10 step ini. Tapi 10 step ini hanya dilakukan untuk project baru sih. Nanti kedepannya akan kelihatan lagi mana yang tidak akan dilakukan. Oke, kita coba jelasin satu-satu ya, mulai dari atas. BRD, preparation. BRD itu adalah Business Requirement Document. Nah, jadi ini isinya adalah sebuah dokumen yang menjelaskan sebuah produk, ini mau fungsinya apa, aplikasi apakah yang nanti dibuat, fiturnya apa aja, lalu di dalamnya juga ada timeline, kapan harus deliver, lalu biasanya juga ada flowchart-nya, habis klik ini, bukan klik deh, habis melakukan ini akan diarahkan kemana gitu-gitu. Nah, dari BRD ini, tim UI UX akan punya gambaran nih untuk melakukan tugasnya, yaitu di nomor 2 ini, UI UX preparation. Jadi delivery-nya ini biasanya dalam bentuk Canva gitu atau ya aplikasi-aplikasi lain lah ya. Intinya kita bisa ngelihat secara flow aplikasi dia itu melakukan apa gitu dan udah dalam bentuk prototype gitu lah ya. Lalu yang berikutnya technical design. Nah, ini desain juga tapi dari lebih teknis sih ya. Contohnya mau dipecah ke berapa aplikasi, apakah butuh Android, apakah butuh iOS, apakah butuh UI yang web, apakah backend-nya mau monolith atau distributed. Nah, itu dilakukan di sini. Nah, dari sini juga nanti akan muncul tuh ERD karena kan kita perlu tahu data yang disimpan apa aja gitu-gitu didesain di dalam step 3 ini. Lalu yang berikutnya arsitektur review. Mungkin ini ada terjadi di tempat lain ya, tapi ini terjadi di tempatku yang sekarang. Arsitektur review itu artinya kita akan undang arsitek. Arsitek ini adalah orang yang lebih senior biasanya. Nah, terus kita akan present nih poin yang nomor 3 yang udah kita kerjain tadi.
Lalu di situ mereka akan challenge kita. Ini emang mau di-hate sama berapa user? Kenapa pakai DB ini? Kenapa pakai arsitektur ini? Security-nya gimana? Terus performance-nya udah dicek nggak? Terus mau deploy di mana? Di data center atau di cloud gitu-gitu, dia akan nanti challenge. Karena dia minta pertanggungjawaban lah ya dari kita sebagai desainer di nomor 3 ini. Nah, setelah approve, biasanya kita lanjut lagi tuh ke API specification. Maksudnya apa sih API specification ini? Contoh tadi kita kan sudah deal mau buat let's say 2 aplikasi UI Android dan web, lalu 1 aplikasi backend. Nah, mereka kan harus berkomunikasi ya antara UI dan backend-nya. Jadi API inilah dibuat untuk mereka berkomunikasi, tapi masih dalam bentuk request response specification-nya doang, belum logiknya. Contoh, waktu mau login, kita kan perlu supply username dan password. Itu perlu disuplai dalam bentuk apa? JSON kah? Atau form kah? Gitu-gitu. Jadi harus di state. Kenapa? Karena di nomor 6 ini, waktu development, nanti supaya tim UI dan tim backend itu kerjanya sendiri-sendiri, nggak saling tunggu. Jadi si UI udah tahu nih akan kirim apa waktu mau login, si backend juga udah tahu dia nanti mau terima apa gitu. Lalu yang berikutnya setelah development selesai, bla bla bla, kita akan coba deploy di non-production. Ini di beberapa tempat ada yang sebut UAT, ada yang sebut lower environment, intinya sebelum production. Jadi biasanya step 8 juga akan dilakukan di non-production environment. QA-nya ngetesting di situ, lalu kita akan minta tim performance untuk ngetes di situ. Tim performance ngetes itu artinya kita butuh tahu seberapa kuat server kita dan aplikasi ini nge-handle request-request. Lalu security juga dicek di situ sih. Maksudnya bisakah dia di DDoS atau ada hole security lain kah yang mungkin terjadi gitu sih di nomor 8 ini. Nah, setelah itu semua terlewati, kita deploy ke production. Setelah deploy, itu masuk ke poin 10. Sebenarnya poin 10 ini adalah ulang lagi dari awal. Mulai dari BRD lagi. Tapi kan biasanya nggak buat project baru lagi ya. Jadi mungkin hanya ada improvement nih. Oh, kita butuh improvement di fitur login kita dong. Mau UI-nya kayak gini. Oke, berarti poin 1 dan poin 2 dilakukan. Tapi poin 3 nggak perlu dilakukan. Poin 4 nggak perlu dilakukan. Poin 5 juga nggak perlu dilakukan. Poin 6 pun yang develop cuma tim UI gitu. Nah, udah selesai tuh, masuk lagi ke poin 10, balik lagi ke poin 1, terus ada lagi fitur. Oh, kita perlu improve performance dari sebuah fitur. Oke, berarti nomor 2 tidak dilakukan, nomor 3 tidak dilakukan, nomor 4 tidak dilakukan, nomor 5 nggak dilakukan, yang 6 itu dilakukan oleh tim backend, gitu-gitu sih. Muter-muter terus sampai selesai. Oke, kira-kira sampai situ dulu untuk yang ini. Yang berikutnya, karena kita memang mau fokus untuk arsitektur ya, berarti kita hanya butuh poin 3 dan 4. Technical design dan architecture review. Nah, ada dua tuh tipenya untuk klasifikasi arsitektur. Yang pertama itu monolith. Oke, biar gampang kebayangnya kita masuk ke, let's say ada sebuah project untuk membangun cis.dll.ac.id gitu ya. Nah, kita lihat monolith arsitekturnya kira-kira yang di sebelah kanan ini. Ya, contohnya project ini kita buat dengan framework PHP, di mana ada UI-nya di dalam, lalu ada back-end-nya juga sekalian di dalam. Nah, kira-kira ciri-cirinya itu seperti apa? Dia itu single deployment unit, lalu semua fitur ada di dalam aplikasi itu, lalu lebih cepat untuk di-develop dan lebih gampang untuk di-deploy. Deploy ini artinya dimasukin ke server gitu ya, lalu di-host gitu. Nah, tipe yang kedua apa? Distributed.
ciri-cirinya itu lebih kompleks dibanding monolith, lalu multiple deployment unit, lalu loosely coupled, dan high fault tolerance. Bedanya gimana? Let's say kita sama-sama mau bangun CIS ya. Tadi kita punya user interface, course module, payment module, tapi masih di satu deployment unit yang sama ya. Sekarang di distributed. Nah, ceritanya user interface ini adalah sebuah deployment unit nih. Makanya dia bilang sini multiple deployment unit, UI-nya ini satu sendiri, satu project sendiri. Terus payment service-nya satu project sendiri. Lalu core service-nya satu project sendiri, user service-nya juga satu project sendiri. DB-nya bisa beda-beda nih. Mau pakai MySQL oke, NoSQL oke, mau pakai Postgre juga atau yang lainnya oke. Nah, kira-kira gitu ya gambaran high levelnya. Terus kapan dan kenapa kita harus memilih satu dibanding yang lain? Kalau kita timnya cuma kecil, terus diburu-buru, bukan diburu-buru lah ya, bisa dibilang as soon as possible, pengen cepat-cepat ke market, itu kita pakai monolith. Yang penting ini produk bisa dilihat sama semua orang dulu, secara reliability nanti kita pikirin, yang penting ada dulu deh produknya, kita akan pilih monolith. Nah, kalau kita mau milih distributed, biasanya itu kita akan kita akan diminta untuk menulis ulang project yang udah monolith tadi untuk mencapai scalability dan fault tolerance. Nah, atau kalaupun kita mau disuruh kerjain dari awal, itu harus kita pastiin dulu kalau BRD-nya udah clear. Udah tahu nih, ini produk mau dibawa kemana, fiturnya apa aja. Nah, jadi kita nggak bingung lagi mau pisah-pisahinnya itu ke service-service apa aja gitu. Lalu yang terakhir, kita harus pastiin tim membernya cukup. Maksudnya nggak mungkin kan satu orang untuk handle 5 service. Itu udah terlalu brain overload untuk satu orang. Jadi harus diperhatiin lagi apakah timnya kecil atau pengen cepat-cepat naik ke production, atau ini sebenarnya udah ada tapi kita mau buat yang lebih scalable aja. Nah, itu harus diperhatiin untuk memilih salah satu dari antaranya. Oke, yang berikutnya adalah partisi. Partisi ini maksudnya gimana ya? Partisi itu gimana cara kita misah-misahin modulnya. Ini bukan hanya berlaku di distributed architecture sih ya. Jadi di monolith juga berlaku. Contohnya yang sekarang ini di dalam satu deployment unit ada data layer, ada business layer, ada presentation layer. Artinya dalam satu project itu ada UI-nya, ada logic-nya, sama ada untuk koneksi ke database-nya gitu. Dan dia dibagi berdasarkan technical point of view. Bedanya dengan yang business domain point of view, jadi itu di dalam sini akan ada semuanya tadi. Semuanya masuknya presentation layer, logic, dan datanya akan ada di dalam satu tempat si card ini. Lalu berikutnya si produk ini juga akan punya ketiganya. Si order ini juga akan punya ketiganya. Jadi setiap bisnis domain itu punya logic sendiri, punya data sendiri, gitu sih. Nah, kapan harus milih satu dibanding yang lain? Kalau technical partitioning itu lebih ke simple app sih. Jadi kita bisa gabung semuanya, UI-nya bisa kita gabung, logic-nya bisa kita gabung, lalu datanya bisa kita gabung. Nah, kalau dia udah lebih kompleks, kita lebih bagus untuk pilih yang business domain partitioning. Dan kita harus pastiin dulu juga teman-teman atau tim member kita itu yang handle itu udah cukup. Nanti nggak lucu kan kalau kita punya 10 service tapi yang ngerjain cuma satu atau dua orang gitu. Oke, lanjut lagi ke salah satu aplikasi dari distributed architecture dan business domain partition. Nah, ini event driven architecture ini adalah evolusi dari microservice ya. Jadi kalau microservice itu
kita bisa call service lain langsung by HTTP call gitu kan ya. Ini adalah evolusinya kenapa kayak gitu. Karena HTTP call itu kan sinkronus ya. Sedangkan dengan event driven ini dia itu asinkronus. Maksudnya eh, waktu kita ngirim data kita nggak harus terima respon pada saat itu juga. Kita mungkin bisa terima 1 menit lagi atau 5 menit lagi gitu. Nah, yang berikutnya kita akan menggunakan message broker. Message broker ini kalau teknologinya sekarang itu ada Kafka, ada RabbitMQ, ada yang lain-lain. Intinya kita akan kasih data ke dia, lalu orang lain akan mendengarkan dari si message broker tersebut. Oke. Nah, di dalam event-driven architecture ini, data yang kita kirim itu disebutnya event. Orang yang mengirim atau service yang mengirim data itu disebutnya producer atau publisher. Sedangkan orang atau service yang mendengarkan atau mengkonsumsi data tadi itu disebutnya consumer atau subscriber. Nah, kita sebagai sebuah service itu bisa bertindak sebagai kedua-duanya. Kita bisa ngirimin data dan kita bisa menerima data juga dari orang lain. Gitu. Nah, kita lihat dulu pros-nya apa. Semua pros yang ada di distributed architecture itu dimiliki juga oleh si event driven ini. Lalu yang berikutnya, kita nggak perlu lagi untuk implement HTTP synchronous call. Nah, karena apa? Synchronous itu kan mahal ya. Kita harus tunggu orang lain jawab, baru kita boleh lanjutin kerjaan kita gitu kan ya, konsep konsep biasanya. Nah, di sini event driven ini nggak perlu. Kita tinggal kasih tahu, ini aku ada update sesuatu. Kita langsung lempar ke message broker, ya udah, terus kita lanjutin kerjaan lain. Kita nggak perlu tunggu gitu. Tapi ada juga nih kelemahannya. Dia akan duplicate data, more storage. Maksudnya gimana nih duplicate data? Kita balik lagi ke sini. Contoh, di dalam sistem kita di CIS itu, kita kan terdaftar sebagai user ya. Artinya data kita akan terdaftar di user service ini. Tapi kalau contohnya kita mau bursar, kita mau bayar-bayar, kita juga kan harus punya data user di dalam payment service. Artinya setiap kali contohnya waktu kita registrasi ulang di awal kuliah, kita akan dapat NIM dari user service ini, terus user service akan kasih tahu message broker, ini ada satu orang yang baru daftar ulang nih, lalu akan masuk ke payment service. Si payment service ini akan simpan untuk kebutuhan dia nanti. Lalu kalau contohnya di semester 5 atau 6 ada yang DO, si user service ini akan update dong datanya. Dia bilang, si orang ini DO nih, dia kasih tahu ke message brokernya simpan, terus si payment service-nya nge-consume, ada yang DO nih. Nah, si payment service-nya akan blok semua payment untuk si orang tersebut, gitu-gitu. Duplikat data artinya data dari si user akan disimpan juga di tempat lain. Sama dengan di course juga. Kalau dia baru daftar, si course ini akan simpan datanya. Kalau dia DO, si course ini akan ngeblok datanya, gitu-gitu. Itu yang disebut dengan duplicate data ya. Terus yang berikutnya dependency on message broker. Gimana kalau dia down? Nah, ini akan jadi bahasan lain sih. Gimana cara kita improve supaya dia nggak down? Kita harus buat dia berapa server kah? Dan gitu-gitu, ini bahasan lain. Tapi ya itu salah satu kekurangannya. Terus poin yang ketiga, nomor HTTP synchronous call. Perasaan tadi ini ada di pros-nya, nomor HTTP synchronous call. Tapi ada juga di cons-nya. Maksudnya gimana? Contoh, kita punya sebuah e-commerce yang punya stok ya. Nah, waktu kita udah bayar, terus kita nggak bisa synchronous call, kita harus gimana ya? Kita akan kebingungan kan? Gimana caranya supaya stok itu berkurang dan di reserve untuk orang yang udah bayar barusan. Jadi kita harus akalin supaya kita tetap bisa synchronous call ke si service yang menyediakan stok tersebut. Gitu ya. Nah, yang berikutnya
lebih sulit untuk mitigasi masalah. Kenapa? Karena kalau contohnya dia synchronous call, kita langsung dapat respon nih. Entah itu HTTP 400 kah, 500 kah, kita langsung bisa tahu, gagal nih waktu nge-call API stop, contohnya dari sebuah service. Tapi karena kita event driven, kita nggak bisa tahu nih nyangkut di mana. Apakah nyangkutnya di si consumernya atau di produsernya, kita harus cek lagi. Jadi harus lebih pintar-pintar untuk ngatur message-nya supaya kita tahu, oh message ini bermasalah, message ini oke. Kira-kira seperti itu. Nah, kenapa kita harus pakai event driven ini sih? Ya, yang pertama itu untuk tackle HTTP synchronous call. Karena kayak tadi dibilang, waktu kita nge-call sebuah service dengan synchronous, kita akan menunggu dan doing nothing gitu kan ya. Dan kita akan menunggu, apalagi kalau dia lambat, eh, kita bisa nggak ngapa-ngapain selama menunggu itu. Dengan event driven ini, kita bisa tinggal kasih tahu aja, aku update sesuatu nih. Kalau kau perlu, silakan ambil. Nah, jadi kita nggak perlu nunggu orang ngeproses data yang kita kirim. Nah, yang berikutnya adalah asynchronous delay already considered. Ini maksudnya, kan kita udah tahu nih, event driven itu pasti ada delay-nya. Jadi, kita harus komunikasi juga dengan tim produk, dengan tim bisnis, bahwa proses yang ini nggak bisa langsung synchronously update gitu. Contoh kasusnya adalah, kita balik lagi ke atas. Tadi ada payment service sama core service. Jadi ceritanya kita mau bayar bursar nih sebelum bisa UTS gitu kali ya. Nah, waktu kita bayar di payment service dan kita kirim datanya ke broker, let's say di sini ada broker, si core service kan akan nunggu antrian si message broker itu untuk ngupdate status kita udah bisa UTS atau enggak. Nah, jadi nggak akan bisa sinkronus gitu karena kita harus antrian, karena yang bayar itu kan nggak cuma kita, mungkin ada 1.000 mahasiswa lain yang bayar di saat yang sama, jadi si core service ini ngupdate-nya harus satu-satu berdasarkan antriannya. Nah, itu sih harus dipikirkan kembali dan harus dikomunikasikan dengan tim produk gitu-gitu ya. Nah, itu tadi terkait delay-nya. Lalu selanjutnya kita akan coba melihat arsitektur dari aplikasi yang kami buat, tapi ini versi awal-awal ya. Versi awal maksudnya versi kami dikejar-kejar waktu dan harus ready ke market secepat mungkin. Oke, jadi kita lihat dulu, ini ada di sebelah kiri ada seorang user, lalu di kotak ini ada e-commerce-nya. Nah, di dalam e-commerce ini kita cuma punya tiga service. UI service, gateway-nya, dan core service. Kalau kita lihat di belakang ini, dia pakai Redis, dia pakai Elasticsearch ya ini, lalu pakai PostgreSQL, lalu pakai Redis lagi di sini, terus dia ada third party juga, lalu dari sini juga ada call ke third party, kita juga punya network file system di sini. Splunk ini kalau kita pelajarin ini adalah untuk logging. Nah, jadi secara logik ini masih disebut dengan monolith karena hanya ada satu logic application logic yang memproses semuanya gitu. Ini kan hanya UI, dia akan call ke API Gateway akan lanjutin request-nya butuh kemana gitu. Nah, berikutnya ini yang terjadi setelah semuanya dipecah. Kita cek lagi mulai dari kiri ya. Ada seorang user, lalu ada UI service, masih sama, ada payment gateway, masih sama. Lalu payment gateway ini punya 5 service lain yang sudah dipecah. Nah, kalau kita lihat di sini masih sama ya. Ini masih ada core service di tengahnya. Lalu ada review service, ada finance service, ada peer-to-peer service, ada product service.
Nah, sebenarnya semua service ini connect ke Kafka sih ya, tapi di sini diagramnya masih kurang. Harusnya ini kelima service ini ada koneksi ke Kafka. Selainnya sama ya, ada NFS, ada Static Nginx, ada SSO, ada Event Collector, ada Splunk, ada third party API untuk peer-to-peer lendingnya. Nah, cara komunikasi mereka gimana? Contoh, ada seorang user mau register. Waktu dia register, dia akan buka UI-nya, lalu UI-nya akan nge-redirect request-nya. Untuk register itu anggap aja masih di core service. Setelah register, bla bla bla, datanya disimpan di PostgreSQL, lalu adminnya approve, lalu si user ini contohnya mau buat produk. Jadi dia buka UI lagi, dia akan bilang, ya aku mau buat produk, datanya ini, dia akan simpan datanya ke product service. Nah, masuklah di Mongo, masuklah di Redis data-datanya, dan sebagainya gitu ya. Nah, lalu yang berikutnya nih, ada pembeli nih, mau beli produk tersebut. Nah, dia akan call si product service untuk ambil produknya. Tetapi untuk proses ordernya dia akan tetap ke core service karena belum kita pecah ya. Ke core service lalu terbentuklah sebuah produk, sebuah order ya. Lalu si core service ini akan kasih tahu ke Kafka, ada nih satu orang barusan buat order, ordernya nomor segini, datanya ini, bla bla bla, disimpan ke Kafka. Lalu akan dilihat lagi nih sama si finance service. Si finance service akan kepo, ada order baru nggak ya? Nah, dia akan simpan di tempat dia order tersebut untuk kebutuhan nanti. Peer-to-peer lending juga begitu, dia akan simpan order tersebut untuk kebutuhan berikutnya. Lalu ceritanya ordernya udah sampai, bla bla bla, dan dibayar. Nah, jadi waktu dibayar, si finance service ini udah punya kan order tadi, jadi bisa dibayar langsung dari financial service ini. Gitu. Lalu ceritanya si pembeli tadi mau review nih produk yang tadi. Nah, dia akan langsung ke review service karena sudah ada data order tadi di review service. Gitu-gitu sih. Kira-kira demikian dulu presentasi kali ini. Kalau ada pertanyaan dipersilakan ya. Terima kasih.